Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Karena Mentua bagian 15. Selamat mendengarkan. Ramalah melangkah lambat-lambat ke ruang tengah, berdiri sebentar tentang jendela, serta memandang ke halaman. Tiba-tiba ia undur ke sisi, bersandar ke daun jendela sebagai orang kemalu-maluan. Matanya menentang cahaya matahari yang telah mulai beriak-riak dan berkunang-kunang. Maka diperbaikinya lekat kain pada pinggangnya yang ramping. Di atas baju kurung yang tipis membayangkan bentuk badan yang indah dan dada yang bulat penuh. Setelah itu berdiri lurus-lurus, rambutnya yang panjang dan tebal tergerai hampir sampai ke betisnya. Segumpal berkusau-kusau di kening dan sehelai-helai terjuntai bergantungan ke pipinya yang kusam, bekas tidur. Sambil melicinkan rambut itu ke ubun-ubun dan menggosok mata yang balut, ia pun berjalan arah ke dapur akan mengambil air pencuci muka dari perian. Hendak pergi mandi ke tepian seperti biasa, tak ada ingatannya. Sehari-harian itu Ramalah tiada turun tanah, melainkan tinggal di dalam rumah saja. Duduk mengeluh, tegak menarik napas panjang. Ia tiada dapat bekerja. Dicoba mencuci cawan pinggan, jatuh dari tangan, diambil penjahitan kusut. Hendak menyanggul rambut dan berhias diri pun tak kuasa ia rupanya. Apa yang diperbuatnya, apa yang dilihatnya, tak sebuah jua yang menyenangkan pikiran dan membukakan kira-kiranya. Sekaliannya menghadapkan ingatannya kepada keganasan manusia yang hendak merampas dia daripada suaminya yang suci dengan tiada semena-mena. Penat berjalan hilir mudik dengan tak karuan, ia pun duduk termangu-mangu, bersandar ke tiang tengah sambil menyelisik rambut yang panjang itu. Ia bermenung mencari akal, mencari jalan akan meluputkan diri daripada cita-cita ibunya yang bengis lagi tamak itu. Berbagai-bagai jalan ditunjukkan setan kepadanya, setan iblis yang selalu menyesatkan orang yang tiada beriman. Dengan senyum manis, setan berkata kepadanya, "Apa pula yang kau susahkan? Semuanya gampang dan melepaskan diri. Ya, ada jalan yang baik patut kau lalui. Lari dan kemasi perkakasmu, tinggalkan rumah. Di mana-mana, di padang panjang atau di sawah lunto, banyak laki-laki yang suka menyebut untung nasibmu. Ya, memang ganas ibumu." Seperti itu bisikan iblis kepada Ramalah. Perempuan muda itu pun tersenyum. Warna muka yang kusam itu jadi berseri-seri pula, seakan-akan orang yang sesat di dalam rimba raya tiba-tiba mendapat jalan keluar. Akan tetapi hampir sebentar itu juga wajahnya pun jadi muram dan kusut pula. Perkataan dari mulutnya, "Ya, betul. Dengan jalan demikian aku akan terlepas dari ibuku dan dari orang lain. Tetapi dari lakiku juga. Itu lebih berbahaya lagi. Dan bukan demikian cita-citaku. Tidak, itu bukan jalan yang baik bagiku." Pikirannya berperang, elok dan buruk berlawan, sama-sama kuat keduanya. Dalam pada itu waktu berjalan juga dengan tiada henti-hentinya. Tengah hari sudah terlampau, waktu lohor telah datang, tabuh di surau sudah kedengaran. "Astaga," katanya, seraya bangkit berdiri dengan perlahan-lahan. Suatu pun belum ada kerjaku lagi. Kalau datang ibu dari sawah, dilihatnya dapur belum berasap, tentu ia berang. Ya, berang. Biar dia berang, biar mati aku dibunuhnya. Akan tetapi, sebagai tak insaf ia berjalan ke belakang. Mau tak mau ia memasak juga akan penanti ibunya dari sawah.
bukan sebenarnya akan menghindarkan silang selisih supaya hatinya yang luka jangan bertambah dilukai pula. Ketika malam, Ramalah hampir tiada berkata-kata. Segala pertanyaan ibunya cuma dijawabnya dengan pendek dan perlahan-lahan. Sesudah makan, ia pun bermenung pula. Demikian halnya sehari itu, demikian pula keesokan harinya. Apa yang dibuatnya tidak menjadi, tidak selamat. Jalan yang akan ditempuhnya belum jua diperolehnya. Ragu dan bimbang menyiksa dirinya. Dalam pada itu, Maguna selalu berlaku menurut perasaannya, desakan hawa nafsunya. Sebagai tak indah, tak tahu akan hal anaknya, ia senantiasa menyuruh Ramalah pergi kepada Kadi dengan segera. Sebagai buta tak melihat perubahan badan dan wajah anaknya, dari sehari ke sehari bertambah pucat dan lesu, sebab kurang makan dan tidur. Ia selalu berkata dengan bengis dan kasar juga. Apa juga yang kau tunggu, Malah? Mengapa engkau tak pergi jua? Pandir benar engkau ini. Ramalah tiada menyahut, berdiam diri seperti patung. Malah, pekat engkau, mengapa engkau tak berbunyi? Sahut ibunya kepada Ramalah. Berbunyi, menyahut, apa bunyinya? Akan sahutnya, akan berkata, aku tak mau. Bentak dan berang ibu tak tertahankan, tak terdengarkan. Dengan demikian rahasia pecah. Ribut cakap orang dalam kampung, hilang kehormatan dirinya. Akan dikatakan, baiklah aku pergi. Bah, bersalahan mulut dengan hati. Yang tulus cinta kepada suaminya, melainkan sekadar akan dalih dan penahan marah. Ia pun berkata dengan tenang, janji ibu belum terlampau lagi. Jawab sedemikian dapatlah menyenangkan hati Maguna itu, menimbulkan pengharapan bahwa Ramalah lambat laun tentu akan menurut kepadanya. Ia berasa gembira akan bermenantukan orang kaya, tak perlu ia pergi ke sawah lagi. Anaknya sudah tampak-tampak olehnya duduk bersenang-senang di dalam rumah dengan suami pilihan. Tak usah bersusah-susah lagi menyediakan biaya minum makan, semuanya ya sekalian akan keluar dari saku suaminya yang sejati. Bukan orang semenda menurut adat. Istimewa pula kalau Ramalah dibawa ke rantau orang, tinggal di dalam rumah yang indah, rumah saudagar kaya. Alangkah sentosa hidupnya. Oleh karena dibuaikan angan-angan tama itu, ia pun jadi sabar. Pikirnya, pada suatu ketika tentu Ramalah akan takluk juga kepada aku. Ramalah sudah beberapa hari tiada keluar-keluar, berkurung saja di dalam rumah. Hanya sekali pada suatu hari pukul 11 sedang orang lengang di kampung. Kelihatan ia berjalan ke pasar dengan tergesa-gesa dan singgah ke kantor pos. Apa maksud sengajanya? Tiada ketahuan. Akan tetapi semenjak itu pikirannya sudah agak tenang rupanya. Seolah-olah ia telah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, bisik desus sudah terdengar di tepian antara perempuan dengan perempuan, seperti kebiasaan. Hal ihwal dalam kampung peri kehidupan rumah tangga masing-masing kerap kali dipercakapkan oleh beberapa perempuan di tepian tempat mandi. Perkara kecil dibesar-besarkan, bahkan gunjing tiada kurang di situ. Si Mariam tadi itu, Bibah, kata seorang perempuan dengan tiba-tiba kepada orang yang menyauk air di sisinya. Yang mana? Mas Haripah? Sahut Bibah seraya mengangkat kepalanya. Oh itu ya, si Mariam. Dia baru pulang dengan lakinya. Sudah sesatkah mak kepadanya? Benar, sudah gaya dia rupanya. Lihatlah, cincin berkilat-kilat di jarinya. Dan subang dan gelangnya. Mas belaka, senang betul berlaki kaya ya. Segala maksud sampai, cita-cita berlaku. Benar ya, tetapi sudah pongah sedikit bukan? Menegur orang seperti awak ini telah berat bibirnya. Dan ria, tidak pada waktunya dan tidak pada tempatnya. Perhiasan itu dipakai jua. Iri hati, kata perempuan lain dengan senyumnya. Bukan, walaupun syarat benar badan dengan emas. Aku mau bertaruh
lamun hatinya tentu takkan senang jua. Mengapa? Tanya perempuan yang lain itu dengan minatnya seraya tegak lurus-lurus dan bersandar pada periannya. Apa pula yang akan diusahakannya? Laki muda dan kaya dan banyak bininya, bukan? Kata Bibah dengan cepat. Hati siapa yang akan senang bersemayam bermadu bertiga? Kurasa si Maryam memperagakan perhiasannya tiada pada tempatnya itu, sekadar untuk merintang-rintang hati tak senang. Akan tetapi berbahaya pula. Madu mana yang rela saja melihat sesama madu terlalu dilebihkan oleh suaminya? Dan dari pihak mentua, mentua mana pula yang suka membiarkan anaknya berporah-porah dengan istrinya? Iya, sekarang tandingannya si Maryam yang sedang beruntung itu pun akan bertambah seorang lagi. Apa katamu, Bibah? Ujar Mak Saripah pula. Sultan Melaka akan berbini seorang lagi. Siapa pula yang diangan-angankannya? Mak tidak tahu kemana saja Mak dalam beberapa hari ini. Maka tidak mendengar kabar yang ganjil itu. Di mana-mana sudah kedengaran bisik desus orang tentang perkara itu. Siapa pula lagi lain orang yang dicin keningnya, si Ramalah. Si Ramalah, anak Mak Guna. Masa ia berlaki, bukan? Iya, Mas Saripah. Tetapi apa sukarnya? Laki itu boleh dibuang, orang semenda abu di atas tunggul. Tak mungkin, mustahil, kata Mas Saripah dengan marah. Kalau laki-laki tak mau menceraikan bininya, mana boleh jadi. Hahaha, kata Bibah sambil tertawa. Sebagai Mak tidak tahu kekuasaan uang, nikah bertaklik, Mak Saripah, dengan jalan taklik itu pun perempuan boleh melepaskan diri dari kongkongan laki yang tak disukainya. Iya, kalau tak disukainya, jawab Mak Saripah pula. Tetapi sepanjang penglihatan dan pengetahuanku, Ramalah amat kasih kepada Marah Adil. Benar, tapi Mak lupa akan Mak Guna dan akan kekuasaan uang Sultan Melaka. Mak tahu istrinya yang kedua dan si Maryam tadi itu bukanlah direbutnya dari tangan laki-laki juga. Kalau mau direbut, akan tetapi aku percaya Ramalah bukan Maryam. Bukan perempuan rembang mata. Aku tahu bahwa ia setia kepada suaminya, dan suaminya itu pun tidak melupakan kewajibannya. Aku dengar nafkah Ramalah selalu dikirim oleh Marah Adil. Dan bagaimana taklik dapat dilakukan kalau laki-laki tidak melalaikan kewajibannya? Mungkin benar kata Mak itu, akan tetapi Mak rupanya tidak kenal kepada Mak Guna yang tamak dan cerdik itu. Ramalah tidak dapat berbuat apa-apa, Mak. Mengapa tidak? Dia yang kawin, bukan ibunya. Tapi dia di bawah kuasa ibunya itu, Mak. Sebagai nasib kita sekalian. Kawin, kata ibu, kawin. Talak atau minta taklik, kata ibu, talak. Jadi Ramalah akan minta taklik, kata perempuan yang lain pula. Sudah itu nikah dengan orang muda itu? Beruntung benar ia. Patut ia tidak kelihatan lagi dalam beberapa hari ini. Tentu sekarang dia berkurung akan mempermudah kulitnya. Kata Mak Saripah dengan berang. Tak malu engkau berkata begitu? Kalau engkau disuruh orang bercerai dengan lakimu, bagaimana perasaanmu? Kalau begitu engkau tidak tahu sedikit jua akan arti nikah, akan makna pertalian suami dengan istri menurut agama ataupun menurut adat kita. Tak tahu harga diri, tak tahu peri kemanusiaan. Tidak, sekali-kali aku tidak sesuai dengan perbuatan semacam itu. Kalau aku Ramalah, ku tentang ibuku yang kejam itu. Sementara itu, waktu berjalan jua meskipun jalannya senantiasa tiada berubah-ubah, tiada bertambah cepat atau lambat, melainkan tetap saja. Tetapi pada perasaan orang tidak sama. Mak Guna merasa lambat benar akan sampai 15 hari, akan sampai janji Ramalah. Demikian pula perasaan
Sultan Melaka yang ingin hendak mengetahui bagaimana kesudahan permintaannya, makbul atau tidak. Akhirnya waktu yang dinanti-nantikan itu pun datang juga. Hari Kamis pagi-pagi Maguna bersiap. Pakaiannya sudah ditukarnya dengan yang agak lauk dan bersih. Sambil makan sirih sekapur, ia pun berkata kepada anaknya yang duduk dengan diam-diam, "Kini sudah sampai janjimu, malah hari Kamis. Baik benar pelangkahan hari ini. Saat ini mari kita pergi. Kutemani engkau ke rumah Kadi." Anaknya mengangkat kepalanya lambat-lambat lalu memandang kepadanya dengan tenang dan sabar. Kemudian ia pun berkata dengan suara putus-putus, "Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."